Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kamelia Yusmayanti dengan NIM 2305135208. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir atau UAS akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Materi yang saya ambil yaitu kelompok materi A yang mana terdapat 4 materi di dalamnya, yaitu yang pertama latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, kemudian ada pendidikan masa kolonial, yang ketiga ada politik etis, dan yang keempat yaitu nasionalisme Indonesia. Baik, saya mulai materi yang pertama. Yang pertama yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Bangsa Eropa datang ke Indonesia itu sekitar pada abad ke-16, yang mana merupakan salah satu momen penting dalam sejarah dunia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya peristiwa kunci untuk memicu kedatangan mereka adalah jatuhnya Konstantinopel pada sekitar tahun 1453. Berikut saya akan menjelaskan materi tentang jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel ke tanah Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1453 dengan menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan mengubah peta politik serta ekonomi di Eropa dan Asia. Kota ini merupakan pusat perdagangan yang strategis yang menghubungkan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Dengan dikuasainya Konstantinopel, bangsa Eropa kehilangan akses langsung jalur darat yang sebelumnya mereka gunakan untuk berdagang dengan Asia, termasuk untuk mencari rempah-rempah, sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Akibatnya, bangsa Eropa merasa perlu mencari jalur alternatif untuk mendapatkan barang-barang berharga tersebut. Hal ini memicu munculnya semangat penjajahan dan eksplorasi di kalangan bangsa-bangsa Eropa, terutama seperti negara kota Portugis dan Spanyol. Yang kedua, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-15 dan ke-16 juga memainkan peran penting dalam penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa, yang mana inovasi dalam navigasi seperti penggunaan kompas dan astrolabel yang memungkinkan pelaut untuk menentukan posisi mereka di laut dengan lebih akurat. Selain itu, dalam pembuatan peta juga mereka membuat versi lebih baik, dan pemahaman tentang arus laut juga membantu dalam perjalanan jauh. Bahkan teknologi kapal juga mengalami kemajuan dengan perkembangan kapal-kapal besar seperti karavel dan galeon yang lebih cepat dan mampu menampung muatan lebih banyak. Dari semua inovasi ini memungkinkan para pelaut Eropa untuk melakukan penjelajahan jauh ke wilayah-wilayah baru dengan resiko yang lebih rendah. Kemudian karena adanya semangat gerakan 3G, Gold, Glory, dan Gospel, motivasi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dirangkum dalam istilah 3G. Yang pertama, Gold. Gold di sini untuk mencari kekayaan melalui perdagangan rempah-rempah dan sumber daya alam lainnya. Rempah-rempah menjadi komoditas utama yang menjanjikan keuntungan besar bagi negara-negara Eropa. Yang kedua, glory. Yang mana glory ini mencari prestise dan kekuasaan bagi negara-negara Eropa. Penemuan wilayah baru dan penguasaan atas sumber daya alam yang dianggap sebagai simbol kekuatan negara di pentas dunia. Yang ketiga ada gospel, yaitu penyebaran agama Kristen kepada penduduk asli. Misi penyebaran agama sering sekali berjalan seiring dengan ekspedisi perdagangan, di mana para misionaris berusaha mengkonversi penduduk lokal ke agama Kristen. Jadi kesimpulan dari latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah hasil dari kombinasi faktor-faktor geopolitik, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan sosial yang saling berkaitan. Jatuhnya Konstantinopel juga menciptakan kekosongan dalam jalur perdagangan yang mendorong eksplorasi maritim. Peminatan akan rempah-rempah juga memicu pencarian sumber daya. Kemajuan iptek memfasilitasi perjalanan jauh dengan motivasi ekonomi serta religius juga memperkuat tekad mereka untuk menjelajahi dunia. Peristiwa ini menandai awal dari era kolonialisasi di Indonesia yang berlangsung selama beberapa abad.
dengan dampak yang mendalam terhadap sejarah dan perkembangan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Selanjutnya, yaitu yang kedua, pendidikan masa kolonial. Pendidikan masa kolonial di Indonesia pada masa kolonial ini mengalami perkembangan yang signifikan dengan dipengaruhinya oleh kekuasaan penjajah dari Perancis, Belanda, dan Jepang. Setiap periodenya memiliki karakteristik dan kebijakan pendidikan yang berbeda, yang mencerminkan tujuan politik dan ekonomi penjajah. Poin pertama, pendidikan pada masa penjajahan Prancis. Pada masa ini, Indonesia sangat relatif singkat, namun memiliki dampak yang cukup berarti dan dampaknya yang dapat dirasakan dalam bidang pendidikan. Pemerintahan Jenderal Jan Willem berusaha menerapkan sistem pendidikan yang lebih modern. Kebijakan pendidikannya yaitu pendidikan pada masa ini lebih berorientasi pada penyebaran ide-ide revolusi Prancis mengenai kebebasan dan persamaan hak. Meskipun tidak ada sistem pendidikan formal yang terstruktur, beberapa sekolah juga dapat didirikan untuk mendidik anak-anak Eropa dan elit lokal. Fokus utama pendidikan pada masa kolonialisasi Prancis yaitu sekolah-sekolah ini umumnya diperuntukkan bagi kalangan elit yang tidak menjangkau masyarakat luas. Pendidikan lebih banyak terfokus pada pengajaran bahasa Prancis dan budaya Eropa. Kemudian ada pendidikan pada masa penjajahan Belanda, yang mana pendidikan pada masa penjajahan Belanda merupakan salah satu yang paling terstruktur dan berdampak lama terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Pada awalnya, pendidikan ditujukan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi pemerintahan kolonial. Sistem pendidikannya pada pemerintahan Belanda yaitu mendirikan berbagai jenis sekolah dengan kurikulum yang berbeda-beda berdasarkan kelas sosial. Seperti sekolahnya Europe's Elite School atau ILS, Sekolah Dasar untuk Anak-anak Eropa, Holland's Inland School atau HIS, Sekolah Dasar untuk Anak-anak Pribumi, Mary Udgibert Ledge on the Ridge atau MULO, yaitu Sekolah Menengah Pertama, Almen Bidler School atau AMS, yaitu Sekolah Menengah Atas. Kemudian ada dampak positif dan negatifnya dari pendidikan tersebut, yaitu pendidikan kolonial banyak dipandang negatif karena sifat diskriminatifnya. Mereka juga memberikan dampak positif dengan melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Pada masa ini membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jepang juga menerapkan kebijakan pendidikan yang lebih agresif dengan tujuan untuk membentuk semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Kebijakan pendidikan yang dibuat Jepang yaitu Jepang memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih terorganisir dan menyebarluaskan bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Mereka juga mendirikan berbagai jenis sekolah seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah kejuruan. Pendidikan nasionalismenya itu dibuat sesuai dengan kurikulum pendidikan yang diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan militer. Masyarakat diajarkan untuk menciptakan rasa mencintai tanah air dan mempersiapkan diri untuk berkontribusi dalam perjuangan melawan penjajah. Pendidikan Belanda juga memiliki akses yang luas, yang mana akses pendidikan menjadi mudah diakses masyarakat pribumi meskipun tetap ada kontrol ketat dari pemerintahan Jepang. Jadi kesimpulannya, pendidikan pada masa kolonial Indonesia mencerminkan tujuan politik ekonomi dari masing-masing penjajah. Dari sistem yang diskriminatif pada masa Belanda hingga upaya pembentukan nasionalisme oleh Jepang, setiap periode memiliki dampak yang mendalam terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Meskipun banyak tantangan yang akan dihadapi selama masa penjajahan, warisan pendidikan ini menjadi salah satu tiang atau fondasi penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan dan pembentukan identitas bangsa Indonesia.
Yang selanjutnya yaitu materi ketiga mengenai politik etis. Politik etis muncul sebagai respon terhadap penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa atau culture sell yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda sekitar tahun 1830. Kebijakan ini mengharuskan para petani atau petani pribumi untuk menyerahkan sebagian besar hasil pertanian mereka kepada pemerintahan kolonial, sehingga menyebabkan kesengsaraan dan kemiskinan di kalangan rakyat pribumi. Kritik terhadap kebijakan ini juga mulai muncul dari kalangan intelektual dan wartawan Belanda yang merasa mereka bahwa tindakan tersebut itu tidak manusiawi. Salah satu tokoh yang paling vokal dalam mengkritik sistem tanam paksa adalah Pieter Brossoff yang mengelilingi Jawa dan mendokumentasikan penderitaan rakyat. Kemudian ada Conrad Theodor van de Venter yang menulis artikel dengan judul Erfschuld atau Hutang Budi, yang mana fokusnya itu menekankan bahwa Belanda memiliki tanggung jawab moral yang memperbaiki keadaan rakyat Indonesia setelah mengeksploitasi sumber daya mereka. Politik etis adalah kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintahan kolonial Belanda sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 3 program utama yang dikenal sebagai Trias van de Venter, yaitu irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Irigasi atau meningkatkan sistem pengairan untuk mendukung pertanian. Kemudian ada pendidikan yang mana meningkatkan akses pendidikan bagi pribumi. Yang kemudian ada transmigrasi di mana memindahkan penduduk untuk memeratakan kepadatan penduduk di daerah tertentu. Jadi meskipun diharapkan dapat meringankan penderitaan rakyat, pelaksanaan politik etis juga seringkali tidak sejalan dengan tujuan awal, sehingga mereka tetap berorientasi kepada kepentingan kolonial. Dampak dari politik etis itu sendiri, yang pertama dapat membangun infrastruktur. Jadi pemerintahan Belanda mulai membangun infrastruktur seperti rel kereta api, sistem irigasi, dan meskipun banyak dari program tersebut yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, nyatanya itu hanya untuk ekonomi kolonial. Kemudian ada pendidikan yang muncul, sekolah-sekolah baru yang memberikan pendidikan dasar kepada pribumi, meskipun aksesnya masih terbatas pada kalangan tertentu. Kemudian ada lahirnya golongan elit. Kebijakan kolonial Belanda menciptakan golongan terdidik baru di kalangan pribumi yang kemudian berperan aktif dalam pergerakan nasional. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo dan Indische Partij lahir di kalangan ini. Yang keempat yaitu kesadaran nasionalisme, yang mana meskipun politik etis dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan, ia juga menumbuhkan kesadaran akan hak-hak dan martabat bangsa Indonesia, yang pada dasarnya memicu semangat nasionalisme. Tokoh-tokoh yang terdapat pada politik etis itu, yang pertama yaitu ada Conrad Theodor van de Venter yang merupakan seorang ahli hukum dan penguasa perkebunan. Kemudian ada Pieter Brossoff yang merupakan seorang wartawan dan sastrawan Belanda yang mengelilingi Jawa dan mendokumentasikan penderitaan rakyat akibat kebijakan tanam paksa. Yang kemudian ada Edward Douwes-Dekker atau Multatuli, yang mana Edward adalah penulis novel Max Havelaar yang mengkritik perlakuan buruk terhadap pribumi oleh penjajah. Karya ini juga menjadi salah satu kritik paling terkenal terhadap kebijakan kolonial Belanda. Kesimpulan dari politik etis itu sendiri merupakan upaya pemerintahan Belanda untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat Indonesia setelah periode eksploitasi melalui kebijakan tanam paksa. Meskipun tidak sepenuhnya prosesnya itu berhasil dalam mencapai tujuan kesejahteraan, tetapi kebijakan ini juga memicu lahirnya golongan-golongan terdidik baru dan kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, yang mana dapat membantu kontribusi pada perjuangan menuju kemerdekaan di masa depan. Materi terakhir yaitu nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia merupakan semangat
identitas kebangsaan dan rasa cinta tanah air yang mendalam, yang berkembang selama perjuangan melawan penjajah kolonial Belanda yang menjadi fondasi penting dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa karakteristik utama nasionalisme Indonesia, yaitu yang pertama persatuan dan kesatuan. Nasionalisme Indonesia ditandai dengan semangat persatuan yang kuat di antara berbagai suku, bangsa, dan agama. Dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, juga mencerminkan komitmen untuk mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu perjuangan kemerdekaan. Rasa nasionalisme lahir dari perjuangan panjang melawan penjajahan. Para tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pahlawan nasional lainnya juga menggerakkan semangat kebangsaan untuk membebaskan Indonesia dari kolonialisme. Kemudian yang ketiga yaitu ideologi Pancasila. Pancasila menjadi dasar filosofis nasionalisme Indonesia yang mengandung 5 prinsip utama. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu semangat gotong royong. Nasionalisme Indonesia juga kental dengan nilai-nilai kebersamaan dan saling tolong-menolong dan membantu. Gotong royong juga merupakan praktik sosial yang mencerminkan rasa solidaritas dan kerjasama antar warga. Yang kelima yaitu toleransi dan kerukunan. Meskipun kebanyakan atau mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, Indonesia juga memiliki semangat toleransi antar umat beragama yang tinggi, yang menjadi salah satu ciri khas nasionalisme Indonesia. Yang keenam yaitu kedaulatan rakyat. Nasionalisme Indonesia menekankan akan kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki peran penting dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan politik. Yang ketujuh yaitu identitas budaya. Banyaknya budaya di Nusantara Indonesia menjadi bagian integral dari nasionalisme Indonesia, yang mana dari keberagaman seni, tradisi, dan warisan budaya dihargai dan dilestarikan. Nasionalisme Indonesia terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan termasuk globalisasi dan perbedaan sosial ekonomi. Namun, dari semangat persatuan dan cinta tanah air tetap menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Nasionalisme Indonesia juga merupakan ideologi yang muncul sebagai respon terhadap kolonialisme Belanda di Hindia Belanda, yang mana ini merupakan suatu bentuk bukti kesadaran kolektif yang menginginkan kemerdekaan dan penyatuan bangsa dalam satu negara yang berdaulat. Nasionalisme ini tidak hanya mencerminkan perasaan cinta tanah air, tetapi juga merupakan upaya untuk menentang penindasan dan mencapai kedaulatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk cakupan yang luas, nasionalisme dapat kita pahami sebagai kesadaran bernegara yang meliputi identitas bersama, tujuan utama, dan komitmen untuk hidup dalam kesatuan meskipun terdapat keberagaman ras, etnis, budaya, suku, dan agama. Prinsip-prinsip dasar nasionalisme Indonesia juga mencakup kemerdekaan, kesatuan, dan kesamaan di antara semua warga negara. Di sini saya akan menyebutkan beberapa tokoh penting dalam pergerakan nasionalisme Indonesia yang perannya itu sangat signifikan dalam perjuangan kemerdekaan. Yang pertama yaitu ada Soekarno sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Yang kedua yaitu Muhammad Hatta, dan yang ketiga yaitu Sutomo. Dan juga ada beberapa tokoh-tokoh nasional Indonesia lainnya yang berperan penting dalam meningkatkan rasa nasionalisme atas negara kita, yaitu negara Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut tidak hanya menjadi pelopor dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi juga dapat menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan di Indonesia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.